kita mulai ibadah jam 4.15 ya, teman-teman.
Pintu kerajaan sorga telah dibuka. Bagi siapa yang percaya dalam namanya, silahkan masuk. Shalom, selamat sore teman-teman. Shalom, shalom. 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 Apa kabar GP? Luar biasa. Fantastis. Yes. Luar biasa, fantastis. Yes. Ada amin, saudara-saudara? Amin. Amin, haleluya, puji Salam Tuhan. Ya, pada sore hari ini kita kembali berkumpul bersama ya untuk memulai ibadah GP. Teman-teman persiapkan hati dan pikiran. Semoga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar ya. Jaringan dapat berjalan dengan baik juga. Lanjut ya. Iya, saya akan bacakan tata tertib ibadah kita pada sore hari ini. Yang pertama, siapkan Alkitab, persembahan, dan juga berpakaian rapi. Yang kedua, Zoom ID ganti menjadi nama, lalu strip sektor. Contoh, Edo sektor 3. Saya ganti deh, bentar ya, saya ganti dulu. Richard strip 4. Nah, teman-teman boleh ganti juga ya. Dan yang ketiga, Kalau AGP Kak Adel nggak ganti nggak apa-apa dong. Oh, Kak Adel nggak apa-apa. Terkecuali Kak Adel ya. Adel Oke, dan PKP. lanjut. Oke, yang ketiga, AGP dan PGP diharapkan untuk mute mic saat ibadah sedang berlangsung, kecuali ada sesi tanya jawab. Yang keempat, AGP dan PGP diharapkan untuk on cam ya selama ibadah sedang berlangsung. Yang kelima, jika ada rekaman atau suara yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom chat. Dan yang keenam, jika ada pokok doa yang ingin didoakan, silahkan tulis di kolom chat sebelum doa syafaat. Ya, sebelum kita memulai ibadah, ada penjelasan tata ibadah. Tata ibadah yang kita gunakan seperti pada umumnya ya, seperti GP-GP pada umumnya, lalu kemudian ada pengenalan lagu. Boleh lagu? Oke, kita lewat aja pengenalan lagu, dan yang ketiga ada saat teduh. Sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk mengisi absen ibadah GP melalui barcode yang tertera atau juga bisa melalui link ini ya. Link yang tertera. Teman-teman boleh scan dulu kalau mau mengisi sekarang. Silakan. Oh ya, teman-teman juga boleh mengisi absensi di chat ya. Rick, boleh kirim ya Rick link absensinya di chat ya, Rick.
Nah, ini ada pelayan yang bertugas pada sore hari ini ya. Kita lewat. Oh ya, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah ini, sekali lagi diaktifin yuk kameranya yuk. Daniel Reza, Georis, teman-teman yang lain yuk. Michelle, Kager, Tian, Kameli, Kak Korin, Tania, Bang Ade, Erik. Yuk diaktifin yuk kameranya yuk. Kalau nggak diaktifin, apa juga sih. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah pada sore ini, kita nyanyikan dulu Mars Gerakan Pemuda. Jadi dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayani-Nya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan, sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Rekan-rekan pemuda, marilah kita menaikkan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian dari KMM 43, bait yang pertama, mari bernyanyi sertaku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, selamat sore ya Tuhan, terpuji namamu. Terima kasih ya Tuhan, kami masih dapat berkumpul bersama untuk beribadah kepadamu, walaupun di rumah masing-masing. Kiranya Kau memberkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan, sesudah kehendak-Mu saja. Kau juga memberkati jaringan yang kami pakai, kiranya dapat berjalan dengan lancar. Tuntun kami, sertai kami senantiasa di dalam pemerintahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Ampunkanlah kami akan kesalahan dosa dan salah kami. Hadir namamu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, kita masuk ke dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 62 ayat yang ke-6. Mazmur 62 ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah.
Untuk merespon pembacaan Mazmur kita dan nyanyian masuk firman, kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 8, Bagimu Tuhan Nyanyianku. Kita masuk dalam pemberitaan firman kepada Kak Adel, waktu dan ruang dipersilakan, Kak. Baik, selamat sore teman-teman GP semuanya yang diberkati Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan berdoa dulu, mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita semua diarahkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami sampai saat ini. Kami anak-anak-Mu datang rindu untuk beribadah, rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin kami, memberikan hikmat Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mampu untuk mengerti firman yang akan disampaikan, dan juga terlebih dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, biarlah bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tapi hanya perkataan Tuhan yang boleh didengarkan oleh segenap anak-anak-Mu yang beribadah sore ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik teman-teman, pembacaan firman kita pada sore hari ini diambil dari Markus 10. Markus 10 ayat 17 sampai 27. Yang akan dibacakan oleh salah satu teman GP, Fani ya, kalau nggak salah ya. Silakan Fani. Ya, terima kasih Kak. Markus 10 ayat 17 sampai 27. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Baik, terima kasih Fani atas
pembacaan firman-Nya. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Kita merespon dengan nyanyian Rindu Muda-Mudi 41. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, Shalom teman-teman GP yang diberkati Tuhan. Shalom Kak. Shalom, Ya. Kak. Pembacaan firman kita sore hari ini diambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 27. Perikop ini menceritakan ketika Yesus melakukan pengajaran di Yudea sambil dia mempersiapkan diri untuk memasuki Yerusalem untuk menggenapi misi Allah. Perbincangan Yesus dengan seorang muda yang dikisahkan dalam perikop ini menarik. Secara kasat mata, orang ini tidak memiliki kekurangan. Dia adalah seorang muda yang saleh, dia taat dalam melakukan ajaran-ajaran Tuhan, dan dia mengakui semuanya itu di hadapan Yesus. Tetapi ternyata bagi Yesus itu aja belum cukup. Bagi Yesus, orang tersebut masih memiliki kekurangan. Buktinya, orang ini tidak siap ketika Yesus menantang dirinya untuk menjual semua hartanya, kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin, baru kemudian dia mengikuti Yesus. Dia tidak siap melepaskan kendalinya atas harta yang dia miliki. Sudah susah payah dikumpulkan, sudah bekerja keras supaya bisa hidup dengan layak, masa mau semuanya diserahkan kepada orang lain? Ini suatu hal yang wajar, ya kan teman-teman ya. Kalau mungkin ini pun terjadi terjadi kepada kita, mungkin kita juga bingung, ya kan? Misalnya, ayo semua gaji kalian selama 1 bulan full kalian kasih ke gereja. Nah, kayaknya agak bingung juga ya. Terus gimana kewajiban kita, gimana tanggung jawab kita selesaikan gitu kan? Ini sangat manusiawi. Tapi disinilah aku mau mengajak teman-teman semua buat merenungkan maksud Tuhan melalui firman ini. Yang pertama, kenapa Tuhan menganggap bahwa kekayaan sebagai penghalang bagi seseorang untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah? Karena kenyataan bahwa orang yang memiliki kekayaan cenderung menggantungkan hidupnya pada kekayaan. Memang harus diakui harta benda dan materi itu adalah ikatan yang paling sulit dilepaskan manusia ketika mengikuti Yesus. Tentang hal ini, nggak semata-mata bisa kita simpulkan, tapi memang sudah tertulis di dalam Alkitab, di mana dituliskan dalam Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi, semakin banyak harta kekayaan yang dimiliki seseorang, semakin banyak juga dibutuhkan waktu untuk memikirkan bagaimana hartanya itu. Bagaimana seseorang menghabiskan banyak waktu untuk mengelola kekayaannya. Kelihatannya memang orang ini secara finansial dia bebas, tapi sebenarnya pikirannya terpenjara oleh materi dan hal-hal yang bersifat duniawi. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 juga dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini benar-benar terjadi. Mungkin kalau teman-teman mau menghayati, mau meresapi macam-macam tingkah laku, mungkin ini teman-teman pernah lihat, pernah alami mungkin. Jadi seringkali dalam berbagai situasi yang kita temui, orang yang disebut tajir itu terlalu fokus buat memikirkan harta-harta duniawi yang sifatnya sementara, dan dia mengabaikan perkara-perkara rohani yang sifatnya kekal.
memang di dalam keberadaannya dia memberi, dia menolong orang, tapi mungkin apa yang dilakukan bukan dengan tulus untuk maksud membantu, tapi untuk misalnya mendapatkan pujian, mendapatkan pengakuan dari orang lain, gitu. Nah, orang yang demikianlah yang dikatakan Yesus sulit untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena ada ketakutan, ada kekhawatiran yang besar ketika seseorang dinyatakan mampu secara finansial menjalani kehidupannya. Realitanya ada banyak orang yang hidup berkecukupan, orang-orang yang populer, tapi dalam hidupnya tidak menemukan kebahagiaan, bahkan dipenuhi dengan berbagai macam masalah, bahkan bisa sampai berakibat yang fatal sampai bunuh diri. Itu terjadi. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan mengatakan bahwa mungkin seorang yang kaya masuk dalam kerajaan surga. Segala sesuatu itu mungkin buat Tuhan. Asalkan hati dan pikiran yang dia miliki. Juga tidak berarti bahwa Tuhan membenci orang yang kaya. Tapi bahkan tadi di ayat yang ke-21 dikatakan ya, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh hati kepadanya, menaruh kasih kepadanya. Jadi Tuhan mengasihi, tetap mengasihi. Tapi Tuhan tahu bahwa orang ini memiliki keterikatan yang lain selain kepada Yesus. Jadi sebenarnya bukannya tidak mungkin, tapi selalu ada berkat Tuhan itu ada. Asalkan ketika orang ini benar-benar mau memprioritaskan Tuhan dan menempatkan pelayanan-pelayanannya, perkara-perkara rohaninya sebagai yang utama di dalam kehidupannya. Hidup dalam ketaatan, dan yang paling penting itu menjadi berkat buat orang lain. Dan kemudian ada contoh lainnya, bagaimana dengan orang yang hidupnya berkekurangan, orang yang bisa kita katakan miskin. Harapan dan seluruh kehidupannya, keberadaannya dia itulah yang menjadi persembahan bagi Tuhan. Dia nggak punya harta buat dipersembahkan, dia nggak punya banyak keinginan, karena memang dia sadar bahwa dia nggak mampu. Jadi di dalam kehidupannya dia jalani saja dengan normal, tidak ada persaingan, dia nggak merasa dirinya harus lebih daripada orang lain, karena dia menyadari bahwa hanya kepada Tuhan aja dia berharap. Jadi kenapa dikatakan orang yang miskin itu ya memang orang yang biasanya dalam menghadapi segala sesuatu, menghadapi kehidupannya dia lebih legowo. Gitu. Sebagai contoh, kalau kita lagi hidup di dalam pergumulan, kita lagi sakit, atau lagi punya masalah, atau kita punya kesulitan di dalam pekerjaan, atau katakanlah ekonomi, yang mungkin berkaitan dengan perikop kita saat ini. Pasti kita akan cari pertolongan Tuhan, supaya kita nggak kekurangan. Kesulitan-kesulitan seperti itu, kesulitan-kesulitan yang kerap kita alami itu justru membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Karena di saat-saat rendah dalam kehidupan kita malah jadi gimana sebenarnya Tuhan ada dan mendengarkan kita, bahkan mengangkat kita dari titik terendah itu. Tapi sebaliknya, dipungkiri kalau kita sedang ada di dalam keadaan yang baik-baik aja, atau bahkan kita lagi happy-happy aja, mungkin memang di dalam mulut kita ucapkan, wah kita bersyukur, oh puji Tuhan. Tapi ada kalanya kesenangan-kesenangan kita itu membuat kita lupa sama Tuhan. Kita jadi nggak punya waktu buat menemui Tuhan. Sibuk dan larut dalam pekerjaan, dalam aktivitas-aktivitas dunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang kita capai dalam kehidupan kita itu bisa jadi pertanda bahwa Tuhan memberkati kita, tapi bisa juga menjadi hal yang tidak mustahil menjadi penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, bacaan kita saat ini juga bukan secara harafiah kita artikan bahwa kita harus menyerahkan segala-galanya, segala hasil upaya kita, kerja keras kita, waktu kita, semuanya buat Tuhan. Bukannya seperti itu. Tapi hendaknya segala sesuatu yang sudah dipercayakan kepada kita, baik itu pekerjaan, baik itu berkat-berkat Tuhan, baik itu talenta kita, semuanya kita persembahkan buat jadi berkat juga bagi orang lain. Supaya melalui apa yang berikan, yaitu kembali untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga satu lagi yang perlu kita ingat bahwa untuk memperoleh kehidupan yang kekal, itu tidak mesti dibutuhkan hanya
kesalehan-kesalehan rohani aja, yang disiplin-disiplin religius yang seringkali kadang membuat kita jadi merasa aman, sudah cukup aman sebagai orang beriman. Oh, saya udah rajin kok beribadah. Oh, saya udah rajin kok pelayanan, saya nggak pernah absen kasih perpuluhan. Nah, hati-hati. Justru firman ini menegaskan bahwa ketulusan hati dan kerendahan hati kita adalah yang utama dalam kita mengikuti Yesus. Seperti yang orang muda tadi katakan kepada Yesus, semua perintah Tuhan sudah dia jalani sejak lama dalam hidupnya dia. Ada keyakinan, ada kebanggaan dalam dirinya karena dia merasa sudah berbuat baik, maka dia pasti selamat. Ternyata Tuhan bilang bukan itu aja. Dan dia kecewa. Jelas di sini bahwa belum ada ketulusan hati, belum ada kerendahan hati, tapi memang dia mengharapkan sesuatu dari itu. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, harta duniawi di sini bukan spesifik menggambarkan kekayaan materi, tapi juga bisa hal-hal lain yang bersifat kesenangan duniawi. Misalnya pengakuan, pekerjaan, hobi, dan lain-lain. Nah, janganlah ini semua membuat kita terikat, sehingga bisa menjadi masalah dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, hal yang bisa kita pelajari dari renungan kita sore ini adalah mengenai perumpamaan seekor unta melewati lubang jarum. Ini buat kita terdengar sangat mustahil, nggak mungkin. Ini suatu hal yang nggak mungkin. Mana mungkin? Karena nggak mungkin. Berarti kita langsung mikir dong, wah berarti nggak mungkin dong kita diselamatkan. Nggak mungkin dong kalau dengan segala sesuatu yang kita miliki sekarang, dengan segala usaha dan kerja yang sudah saya lakukan, berarti saya nggak layak dong buat masuk dalam kerajaan surga. Nggak, bukannya seperti itu. Tapi itu memang bukan hal yang mudah, teman-teman. Jadi ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai sama kemauan kita. Perjalanannya nggak akan selalu lurus, nggak akan selalu mudah, mungkin sempit, mungkin terjal, mungkin juga berbatu, tapi di sini Tuhan menekankan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Setiap kita harus menyadari kebutuhan kita akan Allah, Sang Pemberi kehidupan. Melalui pengorbanan Yesus, maka kita sudah memperoleh kehidupan. Hendaknya kehidupan kita itu selalu berpusat kepada Tuhan dan melakukan apa saja yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga segala usaha yang kita lakukan itu pasti membuahkan hasil. Mungkin tidak selalu berupa materi, tidak selalu berupa harta benda, tapi kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan, kesehatan, itu semua merupakan berkat dari Tuhan buat kita yang tidak terhingga. Maka teman-teman semua, mari sebagai generasi muda yang merupakan masa depan persekutuan kita semua jadi pemuda yang bersikap benar. Kita sudah percaya kepada Kristus, Sang Jalan Kebenaran, maka mari kita hidup dengan benar dan mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup kita dengan benar. Kekayaan, kehormatan, pekerjaan, karir, pasangan, semua yang diberikan Tuhan kepada kita itu semua karena anugerah Tuhan aja. Semuanya bisa hilang dalam sekejap kalau Tuhan mengizinkan. Tapi tentu itu semua terjadi untuk maksud yang baik. Kalaupun kita kehilangan sesuatu, itu karena Tuhan menginginkan kita berproses. Ya kan? Ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, itu karena Tuhan mau kita berproses. Maka yang utama adalah selalu memiliki kerendahan hati dan ketulusan dalam melayani Tuhan dan sesama kita. Milikilah keterikatan hanya dengan Tuhan, bukan dengan hal apapun di dunia, supaya kita dimampukan untuk melewati setiap perkara. Kalau mungkin teman-teman ngikutin ibadah minggu yang lalu bersama Pendeta Ruben dari Kasih Karunia, ada satu kutipan yang aku paling suka banget dan itu aku ingat terus sampai sekarang, lumayan jadi kekuatan. Aku mau sharing itu juga sama teman-teman sekarang, bahwa apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, apa yang kita hadapi saat ini, ada di depan mata kita, jadikan itu fokus kita saat ini. Jadi fokus buat lihat jauh ke depan. Mungkin sekarang di depan kita ada masalah, tapi jauh di depan Tuhan sudah menyediakan berkatnya, janjinya bahwa kita akan dimampukan untuk melewati. Pasti ada. Jadi jangan fokus sama masalah yang depan mata kita, tapi fokus
sama maksud Tuhan yang di depan sana yang jauh yang sudah menanti kita. Ya, kiranya firman ini menjadi kekuatan buat kita semua, juga buat aku sendiri, supaya kita selalu hidup dalam tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 363, bait 1 dan 4. Bagi Yesus kuserahkan. All for Jesus, all for Jesus. All my being's ransomed cars. All my thoughts and words and doings. All my days and all my hours. All for Jesus, all for Jesus. All my days and all my hours. All for Jesus, all for Jesus. All my days and all my hours. Oh, what wonder, how amazing! Jesus, glorious King of Kings, and to call me His beloved, let me rest beneath His wings. All for Jesus, all for Jesus. All my days and all my hours. All for Jesus, all for Jesus. All my days and all my hours. Baik, teman-teman, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sebelumnya aku mohon maaf, ini kayaknya sinyal aku agak naik turun, jadi mudah-mudahan ke depannya ini agak balik bagus lagi, tapi ya kita berdoa supaya bisa lancar sampai selesai ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam anakmu Yesus Kristus, saat ini kami merendahkan diri kami, bersatu hati dan berdoa kepadamu. Kami mau membawa seluruh keberadaan kami dan hendak memohon doa secara pribadi kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami, Bapa, dan berkenanlah Tuhan menjawab segala kerinduan kami menurut waktu Tuhan. Kami mohon Bapa agar Tuhan selalu memimpin kami, agar kehidupan kami selalu dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, agar firman yang sudah kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan keseharian kami. Berikan kekuatan kepada kami agar
kami semua dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Jauhkan kami Tuhan dari sikap-sikap yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk selalu memiliki kerendahan hati, ketulusan dalam melakukan itu, agar kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan, dan kami dilayakkan untuk tinggal di dalam kerajaan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk gerejamu GPIB Kasih Setia dan juga pelayanannya, kiranya tumbuh dan melakukan pelayanan kami untuk menjadi persekutuan yang menjadi berkat bagi sekeliling kami. Berkati pelayanan ini Tuhan, mulai dari Ketua Majelis Jemaat, setiap presbiter, unit-unit misioner, tertutup khusus Pelkat Gerakan Pemuda, agar kami semua dapat bersatu dengan seluruh jemaat Tuhan untuk terlibat di dalam pelayanan persekutuan kasih yang saling menopang dan saling menguatkan di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Kami juga mau bersyafaat Bapa bagi bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah dan tingkat masyarakat, kami yang sedang berjuang untuk bertahan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kami mohon Tuhan yang memberikan kekuatan dan hikmat bagi setiap kami, agar kami dapat dimampukan melewati setiap pergumulan di masa-masa yang sulit ini. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu menjadi duta-duta yang menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian kami, sehingga kami dapat membantu pemerintah untuk mengatasi dan menghambat penyebaran virus COVID-19 yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Kami bersama dengan mereka yang sedang bergumul di dalam sakit, bagi mereka yang kesulitan secara ekonomi karena kehilangan pekerjaan, karena pengurangan penghasilan, tolong mereka ya Tuhan. Juga bagi mereka yang mengalami duka karena kehilangan orang yang mereka kasihi, kami percaya Bapa, kekuatan Tuhan akan selalu menjadikan kami kuat dan mampu untuk melewati masa yang sulit ini. Dan pada akhirnya Bapa, kami akan selalu bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Kami berdoa untuk pemuda-pemudi gerejamu dimanapun berada, mereka yang sedang bergumul dalam menjalani kehidupan, mereka yang sedang menjalani pendidikan, kiranya mereka dapat mencapai cita-cita dan harapan mereka. Mereka yang sedang berjuang mencari pekerjaan, berikanlah jalan bagi mereka Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa menjadi berkat bagi kehidupan mereka dan orang lain. Mereka juga yang sudah diberikan pekerjaan oleh Tuhan, Tuhan yang mau mendengar, Tuhan yang mereka satu persatu, dan mereka jodoh yang seiman dan sepadan. Mereka yang merasa sendiri, mereka yang sedang terasing, mereka yang dalam pencarian akan jati diri, mereka yang ada di dalam keputusasaan Tuhan, kami mau berdoa secara khusus buat mereka, agar Tuhan yang membimbing mereka, agar kehidupan mereka memiliki kepastian, dan ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Pada akhirnya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan selalu memimpin dan menopang kami, agar kami mampu menghadapi berbagai hal di dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, agar kami layak menaikkan doa ini ke hadapan hadirat Tuhan yang kudus. Kami mau menyempurnakannya hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan.
Amin. Terima kasih Kak Adel untuk firman yang disampaikan. Melalui firman yang disampaikan oleh Kak Adel, kita diingatkan untuk terus memberikan ketulusan hati dan iman kita di dalam mengikut Tuhan, dan juga memprioritaskan Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Dan satu lagi, kita diingatkan juga oleh firman yang diberikan Kak Adel untuk jangan lupa selalu sertakan Tuhan di dalam setiap pergumulan dan setiap apapun yang kita lakukan. Terima kasih Kak Adel untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan berkati. Kita masuk ke dalam pengucapan syukur. Saudaraku, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawari 29 ayat 14 yang mengatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan dapat dikumpulkan melalui screenshot persembahan yang nanti akan tertera di layar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita nyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 297 bait 1 dan 3. Kau Yesus Raja Maha Kaya. Kau Yesus Raja Maha Kaya, Kau jadi miskin bagiku. Tatamulah alungan saja, pandang rendah istanamu. Kau Yesus Raja Maha Kaya, Kau jadi miskin bagiku. Oke teman-teman, boleh silakan memberikan persembahan yang ada di sebelah kiri saya. Silakan teman-teman. Kau surya kasih maha tinggi, Kau juru selamatku sembah. Immanuel hatiku ini, buatlah suci berserah. Kau surya kasih maha tinggi, Kau juru selamatku sembah. Kita masuk ke doa persembahan. Untuk misal, waktu dan ruang dipersilakan. Terima kasih. Mari teman-teman, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih bahwa kami bisa sampai di saat ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati orang yang memberi ataupun yang belum bisa memberi. Kiranya persembahan ini bisa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Michelle. Kita masuk ke warta GP yang akan disampaikan oleh Aldo. Waktu dan ruang dipersilakan Aldo. Warta Gerakan Pemuda. Sebelumnya, apa kabar? Apa kabar GP? Kok
pada lemes banget nih. Luar biasa dong, luar biasa dong. Biasa, fantastis. Yes. Kali ini Warta Gerakan Pemuda untuk bulan ke depan di minggu pertama. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Adel atas pelayanan firman-Nya. Kiranya firman yang disampaikan Kak Adel bisa untuk berguna, bermanfaat untuk kami anak-anak pemuda, dan diberkati juga untuk Kak Adel dan beserta keluarganya dan kehidupannya juga. Amin. Terima kasih. Warta Gerakan Pemuda hari Sabtu tanggal 6 November tahun 2021 jam 6 sore kita akan kembali lagi untuk ibadah gabungan bersama GP Jemaat Bukit Muria. Itu jam 6 sore. Dan selanjutnya hari Sabtu tanggal 13 November 2021 jam 4 sore kita akan melaksanakan kegiatan GP Talk dengan tema suka duka melayani di dalam Gerakan Pemuda dengan host Kak Eva selaku narasumber, Kak Puput dan Kak Renaldi selaku ketua GP terdahulu yang akan dilaksanakan secara live streaming. Selanjutnya untuk di bulan November ini berhubung kegiatan terakhir di tahun 2001 akan dilaksanakan juga di minggu pertama dan minggu ketiga kegiatan GP Edu untuk kelas pelayanan PA dan PT. Dan yang terakhir tanggal 27 November kita akan melaksanakan lagi ibadah internal terakhir kita di tahun 2021 jam 4 sore. Ditunggu untuk kehadiran anak-anak GP yang lainnya. Dan selanjutnya kegiatan baik itu olahraga ataupun kegiatan yang lainnya bisa diinfokan di grup atau diwartakan di WA grup GP. Sekian dan terima kasih untuk Warta GP. Oke, terima kasih Dok. Terima kasih juga untuk Fani sebagai pembaca Alkitab tadi, misal tugas persembahan. Terima kasih juga Jessica sebagai kantoria, Anggi sebagai Yanis, dan juga teman-teman yang ikut ibadah GP pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk ke dalam amanat pengutusan. Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam amanat pengutusan, kita promosi sebentar. Untuk teman-teman bagi yang belum follow our social media, kita punya akun IG ya teman-teman, yaitu @gp_kasih_setia. Nah, di mana setiap kegiatan GP nanti akan di-share situ. Ya, teman-teman bagi yang mempunyai IG, silahkan di-follow. Kalau nggak punya IG juga nggak apa-apa. Dan kita juga punya TikTok. TikTok ini bagi teman-teman anak TikTokers. Jadi bukan hanya kaum-kaum lain saja yang mempunyai TikTok, kita juga mempunyai TikTok ya, yaitu @gp_kasih_setia_celduk. Bagi teman-teman yang mempunyai akun TikTok, entah itu akun real ataupun akun fake, boleh silahkan tetap di-follow ya teman-teman. Terima kasih. Kita masuk ke dalam amanat pengutusan. Kak Adel, waktu dan ruang dipersilakan, Kak. Oke. Aku udah follow ya, tapi TikTok aku nggak punya. Oke, Kak Adel. Thank you, Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, ibadah kita sudah kita udah di penghujung ibadah. Kita juga sudah merenungkan firman Tuhan. Mari aku kembali mengajak teman-teman semua untuk melakukan apa yang sudah kita dengar dan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kita supaya ibadah-ibadah kita itu nggak hanya sekedar menjadi rutinitas, tapi benar-benar bisa kita wujudkan di dalam kehidupan aktual kita. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu pengutusan, nyanyian Kidung Baru 122, bait 2 dan 3. Ku ingin berperanai.
Baik, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kini kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, angkatlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah curahan berkat-Nya. Anugerah, damai sejahtera, dan kasih dari Allah Tritunggal menyertai kita kini sampai selama-lamanya. Amin, 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 ibadah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh. Amin. Oke, teman-teman, jangan live dulu karena nanti kita mau foto untuk dokumentasi. Sebelum kita foto-foto dokumentasi, bagi petugas pada ibadah GPI sore ini, kita berdoa dulu ya. Dok, boleh pimpin lagi, Dok? Mari kita satu di dalam doa. Kalau berkata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu hingga sampai sore ini Bapa. Kami anak-anak-Mu baru saja selesai beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih juga untuk Kak Adel sebagai pelaku firman, sebagai pelayan firman. Semoga apa yang disampaikan Kak Adel melalui pemberitaan firman dapat kami aplikasikan, kami diterapkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapak. Berkati juga teman-teman yang pada sore hari ini bertugas Bapak, kiranya Engkau berkati mereka di dalam setiap pelayanan dan kehidupan juga ya Bapak. Ampunilah dosa dan kesalahan kami juga, baik itu yang sengaja dan tidak sengaja Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Aldo. Terima kasih Kak Adel. Teman-teman boleh aktifkan kameranya karena kita mau foto bersama. Kak Geri, Michelle, Georis, Tian, Tania, Erik, Kak Korin, Brendan, Taruh bilang semua. Tania, Tan, Rick, Tan, Kak Korin. Oh iya, Kak Korin di sini ya. Tadia, Rick, Kak Korin. Wah, sepertinya tidak bisa. Oke, kita mulai saja ya. Sudah siap, Kak Geri? Oke, teman-teman, keluarkan senyuman terbaik kalian. 1, 2, 3. Oh, bentar dulu ya, nge-lag. Bentar. Bisa nggak? Nggak apa-apa kalau foto mau berkali-kali juga nggak apa-apa. Bisa? Kita ulang sekali lagi ya. Yuk, teman-teman. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentar ya. Dicek dulu apakah sudah masuk. Oke, sudah masuk. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah GP pada sore hari ini. Terima kasih semuanya. Kita semua. Makasih Kak Adel. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Makasih semuanya, Tuhan berkati ya. Bye-bye. Selamat sore. Dadah. Bisa live sekarang nggak ini?
Ya guys, thank you. Dadah. Ini Bang Lukas mau ngomong katanya. Malam minggu kemana nih?